Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rizky di channel Rizky Ramania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Capricorn di bulan Oktober tahun 2022. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin info dulu bahwa untuk yang bulan September, mohon maaf saya nggak sempat bacain karena bener-bener sibuk banget. Terus ini juga udah di pertengahan bulan, jadi yaudahlah saya langsung aja untuk bulan Oktober gitu. Jadi mohon maaf ya. Dan sebelum saya jelaskan lebih lanjut peruntungan Capricorn selama bulan Oktober 2022, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe channel saya dan like video ini. Kayak gitu biar kamu juga dapat notifikasi dari YouTube kalau saya ada upload. Dan pastinya kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi, silahkan hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video, oke? Kalau gitu, sekarang saya buka dulu. Kira-kira untuk yang masih single asmaranya Capricorn di bulan Oktober nih bagaimana? Oh god, muncul kartu The Devil dong. Dan ini kartunya agak unik lagi. Jadi kayak in between. Ini ada kartu The Devil tapi juga ada The Tower. Udah gitu Ace of Coin, di sini tuh koin pentacle sih tepatnya. Oh god. Yang single lah, kalian ada apa ini? Bentar aku bukain kartu saran dulu. Kok malah muncul kartu The Tower tapi juga ada kartu The Star, ya ampun. Wahai Capricorn yang masih single, kalian ada apa? Coba sebentar kartu sarannya dulu deh yang tak bukain. 2 kartu saran untuk Capricorn yang asmaranya masih single. Oke, kamu disuruh belajar relax. Tapi kalau yang udah bisa mengelola emosinya mah nggak akan mengalami ini. Tapi kalau yang masih belum bisa mengelola, ini yang akan terjadi untuk Capricorn. Jadi ini bisa saja resonate, bisa jadi enggak. Kalau yang enggak, biasanya udah bisa menghadapi situasi itu. Situasi itu kayak gimana sih mbak? Oke. Aku lebih jelas clear ketika kartu sana keluar ini. Jadi, karena muncul kartu The Devil, Age of Coin, sama The Tower, istilah kata gini, jangan terlalu menuntut. Kalau kalian masih PDKT, udah itu simpelnya di situ. Atau, jangan terlalu ketinggian standarnya kamu. Di sini, karena ketinggian, atau kamu terlalu menuntut dia, ujung-ujungnya dia kabur. Kayak gitu. Jadi kayak menyebabkan dia takut sama kamu. Jadi kayak kesannya kamu ngerasa kayak aku nggak obsesif tuh, nggak terlalu posesif, orang belum jadian. Tapi bagi dia enggak. Bagi dia kamu terlalu terlalu posesif banget gitu, terlalu kayak obsesi banget sama kamu gitu. Itu yang dia tangkap kayak gitu loh. Sehingga di sini kayak dia ngerasa gue tuh sama si Capricorn ini gue belum pacaran loh, padahal belum ada status yang jelas. Gue emang nggak mau ngasih status yang clear kayak misalnya kita pacaran atau apa, enggak. Soalnya gue sendiri juga masih coba adaptasi, kenalan dulu kayak gitu kan. Nah cuman di sini beberapa di antara kalian Capricorn udah kayak tiap hari tuh pengennya komunikasi, kalau enggak tuh kangen banget gitu. Jadi energinya untuk asmara Capricorn di bulan ini lebih kayak yang belum lulus ujiannya. Jadi kayak semua ketakutan kamu akan hubungan itu akan diangkat. Trauma-trauma yang kamu pikir sudah sembuh, nyatanya muncul lagi. Karena apa? Kamu terlalu sibuk di pekerjaan dan mengalihkan itu ke pekerjaan sehingga kamu belum meluangkan waktu untuk benar-benar menghadapi perasaan itu, jadinya trauma, nggak mau ini itu. Ini baru pacaran, jadi kayak gitu kesannya dia ke kamu. Makanya dia kayak lama-lama pelan-pelan ini bisa mundur menghindari kamu kayak gitu. Dan ujung-ujungnya di sini ketika kamu berusaha untuk mempertahankan sama dia, terus kamu juga berpikir kayak enggak ini itu, tanpa kamu sadari sebenarnya sikap itu agak sedikit menuntut kayak gitu loh.
Sehingga di sini dia kabur karena kayak kamu kesannya kayak PDKT ini harus berhasil hingga ke tahap pacaran kayak gitu. Jadi di sini selain dia kabur, hubunganmu kalau misalnya kamu nggak segera belajar rileks, belajar ngerem, ini malah dia bisa-bisa meninggalkan kamu karena emosi kamu yang bertubi-tubi. Jadi kayak dia bisa jadi tiba-tiba hilang tek gitu, nggak kabar. Dan di sini juga ada kartu Three of Cup dan Seven of Heart. Untuk sarannya adalah belajar rileks, belajar latih otot kesadaran. Yang dalam artian gini, ketika emosi hadir yang tidak nyaman itu, belajarlah untuk melihat ini emosi apa, kesel, terus penyebabnya apa dan bagaimana. Kayak saya, barusan saya juga ada rasa sebel kayak apa yang saya beli ada yang ngambil. Terus kebetulan kemarin juga lagi ada suatu hal, jadi kayak ke-trigger ingat kayak kemarin gitu. Jadi kita pelan-pelan menyadari ini emosinya ke-trigger karena apa gitu. Kalau misalnya masih belum dihadapi dengan baik dan benar, ya habis itu kita harus belajar menerima kenyataan ya. Ya udah, berarti emang ada orang yang tangannya kayak begitu, kayak gitu. Itu kalau pakai contoh saya ya. Atau enggak, ya udah, saya sadar bahwa saya tidak baik-baik saja karena saya merasa takut tidak aman, kayak gitu. Akui ketidaknyamananmu ini. Terus dari ketidaknyamanan itu akhirnya ambillah keputusan. Contohnya seperti aku berarti kedepannya harus melakukan apa, bukan harus ditenggelam dalam pekerjaan. Itu tidak menyembuhkan perasaan namanya. Dan jangan dipendam juga. Kalau dipendam juga yang ada malah membuat rasa traumanya malah makin dalam, kayak gitu. Oke? Itu untuk single. Agak cukup panjang, sorry. Soalnya ini agak cukup genting banget ini kartunya. Kayak gitu. Jadi harus agak sedikit lebih detail penjelasannya ya. Lanjut untuk yang berpasangan piye. Yang berpasangan. Ada kartu The High Priestess. Terus juga ada kartu Ten of Wands. Wow. Capricorn. Asmoro kalian ini kenapa? Hah? Wah, seperti yang tadi aku bilang. Capricorn bulan ini untuk asmaranya bener-bener kayak lagi disentil. Semua ketakutannya semuanya kayak dibikin keluar, sadar nggak sadar kayak gitu loh. Jadi yang belum tuntas tuh kayak dibikin keluar semua. Kalau yang sudah tuntas ketika ada masalahnya, kalian mungkin juga ya tenang aja jawabnya, menyelesaikannya gitu. Kalau yang enggak, wah ini bisa jadi kayak emosi banget gitu loh. Nah ini kartu sarannya kamu disuruh belajar meditasi, menenangkan diri, untuk belajar mengobservasi pikiran sama emosi setiap masalah yang datang. Sebenarnya tidak sesulit itu. Walah, kartu sarannya itu dong. Oke, jadi gini, balik lagi ke peruntungan kamu. Jadi yang sudah berpasangan, kamu kayak balik lagi ke dalam diri kamu, kayak kok aku kayak nggak ngerasa dihargain ya, kayak gitu. Kayak ada ngerasa situasi dimana kok kayak pasangan hidup di dunianya sendiri, terus di sini di satu sisi kamunya juga masalahnya sadar nggak sadar ketika dia ingin menjelaskan, memberikan solusinya, di sini kamu juga tetap untuk keras kepala maunya saranku. Dalam segala macam hal, tidak semuanya harus tentang aku dan aku. Tanpa sadar hal tersebut sama saja kita membesarkan ego kita. Jadi sadari dan akui bahwa ya kamu gak nyaman dengan situasi saat ini. Mau bagaimanapun juga harus tetap berjalan. Tapi problemnya di sini adalah bulan Oktober kamu lebih ke arah kayak sadari dulu emosi dan pikiran yang hadir. Udah cuman belajar nyadarin. Terus habis itu gimana kak? Terima baik-baik. Suka nggak suka emosi itu, bahwa ya kamu memang tidak nyaman dan benar-benar tidak sedang baik-baik saja, kayak gitu arahnya.
Ya kayak saya, cuman karena masalah karena hal sepele itu ada yang hilang gitu di kulkas, tapi saya coba keluarkan. Dalam artian kayak terima, oke, gue bete. Oke, gue bete. Masih ada kepicu karena kemarin sempet ada rasa kekhawatiran hal yang lain, jadinya berentet. Tapi dari situ kayak, oke, ya udah, lepasin aja, biarin. Mungkin orangnya itu memang lagi butuh. Ya udahlah, doain aja yang terbaik. Kayak gitu aja dah. Walaupun kesel, sempat misuh, ada. Cuman habis itu ya udah, biarkan aja. Anggap aja ngamal, kayak gitu. Terus di sini juga ada Ace of Cup. Makanya kenapa saya ngajarin yang tadi berlatih kesadaran, karena dengan begitu setidaknya kamu juga bisa melihat dari perspektif yang lain, dari situasi dimana bahwa perasaan itu kalau di dalam hubungan pasangan semuanya tidak berotasi atau tidak berpusat hanya di diri kamu juga, tapi di diri dia juga. Dua-duanya sama-sama kutub magnet, harus saling berkompromi, harus saling berdiskusi, jangan semuanya serba aku dan aku terus. Begitu, wahai Capricorn. Oke. Ini untuk yang asmara, yang single sama berpasangan emang agak cukup menguras emosi kalau kamu masih belum bisa mengendalikannya. Kenapa saya tadi ngomong kok kalau yang belum bisa mengendalikan, ini emosinya bakal dipancing-pancing semua nih, energinya memancing untuk kayak kamu harus menerima kenyataan bahwa ya I'm not okay, kayak gitu. Terus berikutnya dari segi karir ya, untuk Capricorn. Capricorn untuk karir. Karir Capricorn bulan Oktober. Karir Capricorn bulan Oktober. Tower. Ada apa dengan Capricorn? Kalian bulan Oktober kok kayaknya ujiannya tuh ada aja. Oke. Oh, tapi kalau yang pekerjaan kamu bisa langsung kelola. Beda sama yang ini, asmara. Oke, jadi kabar nggak enaknya adalah Capricorn sepertinya ya, untuk Capricorn awal bulan Oktober ini rasanya cukup kayak akan sangat cocok dengan istilah kayak gini ya, aku kasih tahu. Udah jatuh ketimpa tangga, kayak gitu. Jadi kayak di sini kayak aduh, kayak kok ini gue belum kelarin loh, ini emosi yang karena hal A, di kantor kok ada yang begini, kayak ada yang membuat kamu jadi kayak kepicu, bete, kesel dalam jangka waktu yang ini nggak bagus kalau kamu pendam, malah bisa jadi bom waktu. Ketika jadi bom waktu, yang kasihan itu adalah ketika bomnya meledak, siapa orang yang ada di sekitar kamu, nah itu yang kena ciprat, kayak gitu loh. Jadi di sini tetap belajar ya untuk kesadaran. Nah ini sarannya adalah terima bahwa oke, kartu sarannya ya Allah. Oke, untuk Capricorn, hidup itu harus dibawa enjoy dan suka nggak suka, be friend with pleasure itu adalah kayak hidup itu mengenai masalah tidak akan benar-benar pernah bersih, tidak ada sama sekali namanya masalah. Masalah itu pasti akan selalu ada dan selalu hadir. Itu yang muncul ya di kartunya, yang dari kartu Be Friend with Pleasure. Memang cukup menyeramkan dan cukup menegangkan. Tapi ya mau nggak mau, ya udah terima aja kenyataannya ya. Kalau kamu lagi ngalamin emosi, coba katakan dalam gini. Ngomong aja nggak apa-apa, karena dengan ngomong kadang gimana ya, kita bahwa menyadari dan mengakui bahwa kita nggak baik-baik aja. Sebel, ya sebel. Dengan kayak begitu, itu tidak akan memupuk rasa tidak nyaman ke dalam hati. Soalnya kalau dipupuk, dipendem terus, kasihan kalau jadi bom waktu orang yang ada di sekitar kamu itu lontar. Kalau pas lagi meledak, wah kasihan di mereka gitu loh. Padahal kamu nggak berniat tapi kena salah sasaran, ngerinya di situ. Orang yang kena bom waktu salah sasaran, bukan ke orang yang kamu bete, malah ke orang yang nggak tahu apa-apa, ngerinya. Kayak gitu. Dan di sini belajar untuk kayak relax,
Kayak gitu loh, semua orang punya tugasnya masing-masing. Jadi di sini kamu juga ya udahlah, jalani aja tanggung jawab, walaupun di pekerjaan kantor tanggung, atau di bisnis tanggung jawab terus, apa yang kamu kerjakan makin banyak ya pusing banget. Yang penting kalau kamu nggak tahu apa-apa, ngomong ke atasan, saya nggak tahu ini gimana ya caranya dan solusinya. Intinya ngomong, jangan dipendem. Jangan menganggap bahwa kamu seperfect itu bisa melakukannya semua sendiri. Enggak. Manusia itu mau dia semandiri apapun, kita itu juga masih makhluk sosial. Kadang kita juga harus bisa berkomunikasi sama orang. Saya pun kalau misalnya udah dari Senin sampai Jumat di depan komputer mulu karena kerjaan ya, jadi nggak bisa berkososial gitu. Jadi mau nggak mau, saya selalu berkomitmen, oke, Sabtu Minggu gue harus keluar. Karena apa? Karena saya tahu harus menyeimbangkan kehidupan saya. Seenggaknya ngomong sama orang, ke siapa gitu, atau ke teman, atau saya sendiri juga melakukan hal gila kadang. Apa? Ajak ngobrol orang-orang yang gak aku kenal, saling berbagi pengalaman hidup. Malah banyak sekali pembelajaran hidup yang kita nggak sadar selama ini bisa kita pelajari dan petik dari orang lain. Ini arahnya di sini untuk kartu Capricorn. Makanya saya ceritakan itu karena di sini ada kartu Six of Cups. Jadi kayak dari pengalaman kamu yang baru mengalami, atau dari pengalaman orang yang sudah melewati, itu caranya berbeda-beda menikmatinya. Jadi nggak ada salahnya berbagi kisah pengetahuan. Ya, ini untuk Capricorn dari segi karir. Terus yang berikutnya adalah dari segi keuangan. Waduh, Capricorn. Oke, keuangannya untuk di bulan Oktober. Oh God. Kayaknya kamu, aduh, asmara, pekerjaan, keuangan, kayak, wah, galaunya. Merembet. Yang di awal bulan, merembet. Kayak semua aspek tuh kayak, ada aja. Udah kayak jatuh ketimpa tanggal gitu kamu ngerasanya, feeling kamu. Jadi kayak aduh gitu. Kecuali yang sudah bisa mengelolanya ya, mungkin nggak semua aspek kenanya. Mungkin ada satu aspek yang kamu mungkin belum terlalu menguasainya, makanya di situ gitu. Oke, berikutnya di sini adalah kartu sarannya. Coba kita siapkan. Transform. Oke, keep it faith. Jadi gini, Capricorn, dilihat dari kartu Five of Pentacles ini, sebenarnya kamu pintar ya dalam mengelola keuangan. Kamu pintar, pintar, bagus, malah saya salut. Cuman problemnya akan ada situasi di mana kayak kamu harus ganti strategi dikit biar bisa menabung, terus bisa membantu keluarga, soalnya tiba-tiba entah itu keluarga atau apa gitu, jadi menyebabkan pengeluaran kamu agak sedikit lebih banyak lagi dari yang biasanya, agak membuat kamu stres. Jadi kayak kalau misalnya ada yang mintain itu ya tolak, nggak semuanya bisa kamu bantu. Kamu juga manusia, kamu nggak hero sepenuhnya. Itu adalah kenyataan yang harus kita sadari. Ya termasuk saya juga gitu loh. Saya juga harus menyadari bahwa saya juga manusia yang juga memiliki masalahnya masing-masing. Dan di sini baru dari mindset tersebut akan mengubah kamu juga jadi kayak tahu nih mana gua harus ngelakuin ini itu gitu. Jadi mulai bisa enjoy. Terus di sini juga ada kartu Knight of Cup. Keuangan kamu akhirnya kayak ya mulai di pertengahan hingga akhir mulai kayak aman-aman. Cuman ya itu, dari cara kamu yang baru ini, strategi yang baru tetap dipertahankan. Jangan cuman sementara doang kayak gitu. Oke? Jadi kayak kasih boundaries yang tegas ke orang yang masih bertumpu sama kamu juga. Ada yang dimana mereka juga harus ngurusin tanggung jawab kehidupan mereka juga. Contohnya, mungkin adik kamu sebenarnya udah dewasa, seharusnya dia juga, atau kakak kamu, atau saudara siapapun, mereka sebenarnya mampu untuk bekerja. Di satu sisi kamu juga butuh duit, dan dia datang juga ngomong pengen butuh duit. Kalau misalnya dia memang benar-benar niat, dia bisa mencari solusinya dengan gali. Atau enggak, kamu bisa kasih saran dia cara
mencari uangnya gimana, tapi kayak kamu nggak harus terjun untuk ngasih uang kamu untuk dipinjamkan gitu, nggak harus kayak gitu. Jadi kayak kamu lebih mengarahkan orang yang datang ke kamu juga, salah satunya di situ. Yang penting kamu harus tegas dulu, kalau nggak uang kamu lewat doang. Kepada siapa kamu bekerja keras, intinya gitu doang kuncinya ya. Oke, itu untuk keuangan. Nah, selanjutnya adalah kesehatannya untuk Capricorn. Kesehatan Capricorn, The Devil, terus ada kartu Seven of Pentacles, terus ada kartu Nine of Pentacles. Wah, semua aspek, astaga, Capricorn. Jadi rasanya memang lelah, penat, pusing jadi satu ya. Yang penting ya ini, kamu di sini tetap jangan kejebak di situasi itu, belajar kesadaranmu. Coba nih di sini ada kartu, oke. Jadi kayak belajarlah untuk coba tulis di catatan, terus coba mulai amati sebenarnya diri kamu kenapa, kok aku bisa ke trigger kayak gini, ini itu. Jadi kayak mulai belajar menyadari dan bersyukuri bahwa kamu juga mendapatkan masalah ini. Kalau nggak, kamu juga nggak tahu di daerah bagian mana, aspek mana yang perlu aku kembangkan lagi, biar aku juga nggak ke bawah seperti saat ini, kayak gitu loh. Sehingga itu ya, kalau misalnya dilihat dari aspek dan dampak secara mental health-nya. Tapi kalau dari secara fisik, beberapa di antar kalian sepertinya ada yang alergi debu atau pollen debu bunga, serbuk sari bunga. Ada juga yang di sini karena mungkin pelihara kucing. Terus ada juga yang di sini harus berhati-hati dari makanan yang kamu pilih. Pastikan itu juga tidak kadaluarsa, terutama yang daging-dagingan atau ikan-ikanan juga pastikan itu juga segar, kayak gitu. Terus di satu sisi kamu juga tetap kekeh dalam menjaga pola kesehatan yang sehat. Di sini aku lihat kamu sudah melakukan lifestyle yang sehat sebenarnya, tapi kepotong di awal bulan karena lagi frustasi. Jadi di pertengahan bulan hingga akhir baru mulai kayak bisa balik lagi memperhatikan diri kamu, kayak gitu. Jadi ya udahlah, take your time, tapi jangan kelamaan ya, kayak gitu. Tubuhmu juga perlu diperhatiin itu nutrisinya. Oke, dari saya itu aja untuk peruntungan hasil zodiak yang Capricorn. Semoga hasilnya bermanfaat. Terus kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi, silahkan hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video. Oke, sekali lagi terima kasih, dan saya juga mohon maaf kalau misalnya ada salah kata karena saya tidak sengaja. Dan sampai jumpa lagi ya, see you next time, bye bye.